Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah pembaharuan pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembaharuan dalam evaluasi hasil pembelajaran. Baik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian, konsep dan prinsip evaluasi hasil belajar, kemudian menjelaskan macam-macam bentuk evaluasi serta menjelaskan pembaharuan dalam evaluasi. Baik, kita masuk mulai ke materi kita ya. Untuk pengertian evaluasi hasil belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran itu dimulai dengan perencanaan pembelajaran yang matang. Langkah pertama yaitu menentukan kompetensi dan tujuan belajar yang akan dicapai. Kemudian menentukan pengalaman belajarnya, strateginya, materinya, medianya gitu. Nah, sampailah pada akhirnya kita juga merancang tentang evaluasi hasil belajar. Apakah suatu pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi itu berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, salah satu upaya ya untuk mengukur apakah proses pembelajaran yang kita lakukan tadi itu berhasil atau tidak, ataupun untuk mengukur perkembangan dan pencapaian siswa itu adalah evaluasi hasil belajar. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita definisikan bahwa evaluasi hasil belajar itu merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan pencapaian siswa melalui kegiatan mengumpulkan serta menganalisis informasi atau data yang telah diperoleh selama siswa mengikuti proses pembelajaran. Nah, inilah yang kita katakan sebagai evaluasi. Nah, evaluasi itu lebih kepada menitik beratkan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian siswa. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan ya data-data ataupun informasi, menganalisis informasi yang sudah ada, yang sudah kita peroleh selama siswa tadi mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, proses evaluasi itu dapat diukur dengan dua cara ya. Proses evaluasi itu dapat diukur dengan dua cara. Apa itu? Yang pertama itu melalui yang namanya tingkat ketercapaian. Melalui tingkat ini nggak kelihatan ya warna merah ya. Saya ganti warna putih aja ya. Saya ganti jadi warna putih. Oke. Ada dua cara ya. Proses evaluasi itu dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama itu bisa melalui tingkat ketercapaian standar. Ketercapaian standar yang telah kita tentukan sebelumnya. Telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ya, itu bisa melalui aktivitas. Nah, itu melalui aktivitas. Ya, melalui aktivitasnya tugas ya. Nah, tugas atau pekerjaan yang telah diselesaikan oleh siswa. Nah, itu. Ini bisa, proses evaluasi itu bisa diukur dengan dua cara. Tingkat ketercapaian standar, KKM gitu ya. KKM-nya berapa nih nilainya. Kemudian aktivitas. Nah, aktivitas siswanya bagaimana setelah belajar? Menjadi lebih aktif atau tetap pasif? Atau dia tugasnya bagaimana? Diselesaikan dengan baik atau tidak? Ataupun pekerjaan yang lainnya yang sudah diselesaikan oleh siswa. Nah, dua cara inilah yang dapat proses evaluasi itu dapat diukur. Baik, kita tahu bahwa evaluasi hasil belajar itu, ya, evaluasi hasil belajar itu sebagai proses penilaian, ya, sebagai proses penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa selama mengikuti proses belajar. Nah, disinilah nanti kita menilai bagaimana perkembangan siswa tadi, karena sesungguhnya tujuan dari pembelajaran itu adalah untuk ya meningkatkan pengetahuan ataupun membentuk kepribadian dari siswa tadi. Nah, jadi kita mau lihat perkembangannya bagaimana. Nah,
Jadi makin setiap tingkatan pendidikan, satuan pendidikan itu berbeda-beda kan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Mungkin kalau untuk satuan pendidikannya TK gitu ya, taman kanak-kanak, mungkin tujuannya tidak untuk eh, apa? Tidak lebih kepada kognitifnya, tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi, dia bisa keterampilan dalam menulis seperti itu ya. Gerak motoriknya yang lebih ditekankan seperti itu. Jadi evaluasi hasil belajar itu lebih kepada untuk menilai. Nah, proses penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa selama mengikuti proses belajar. Itu dia. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan evaluasi hasil belajar. Ya, evaluasi hasil belajar itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena banyak tujuan positif yang dapat dicapai. Nah, apa saja tujuannya? Yang pertama, menambah semangat siswa. Nah, evaluasi hasil belajar itu kan memperlihatkan perkembangan siswa, terutama mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai atau tidak? Nah, biasanya ya dengan mengetahui perkembangan belajarnya sendiri, itu siswa tadi menjadi lebih semangat atau termotivasi untuk lebih meningkatkan belajarnya. Nah, karena misalnya seperti ini, dia tahu nih nilainya, aduh kok nilai aku rendah ya, sedikit lagi mau mencapai 100 misalnya gitu. Itu dia akan semangat untuk lebih meningkatkan belajarnya. Sehingga evaluasi belajar itu tujuannya untuk apa? Untuk menambah semangat siswa dalam belajar, dalam meningkatkan hasil belajarnya. Jadi nilai evaluasi itu kan kita sampaikan kepada siswa ya. Nah, sebagai umpan balik kita, apakah kegiatan belajar yang dia lakukan ya itu meningkat atau menurun dari yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, biasanya siswa akan merespon akan itu. Wah, nilai saya jelek nih. Ah, kebagian nilainya jelek. Aduh, nilai saya bagus nih, asik gitu kan misalnya. Nah, ketika siswa mengetahui bahwa perkembangan belajarnya menurun, itu biasanya dia akan semangat untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dia nggak mau kalah nih sama temennya yang nilainya bagus kan seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada siswa yang dapatnya nilainya bagus, wah aku nggak mau nih, besok nilai aku lebih rendah. Aku pengennya nilai aku lebih tinggi, seperti itu kan. Nah, jadi evaluasi hasil belajar itu akan dapat memberikan semangat ataupun dorongan kepada siswa untuk mempertahankan prestasinya ataupun untuk meningkatkan prestasinya, seperti itu. Oke? Contoh misalnya nih ya, saya punya anak-anak TK ya. Nah, saya masih TK, ada juga yang SD. Nah, kalau yang TK itu kalau dia dikasih bintang 3 aja sama gurunya, dia senang banget pulang. Dapat bintang 3 Umi, dapat bintang 3. Nah, berarti itu artinya menambah dia semangat untuk belajar. Dia pengen, aduh belajar lagi deh, belajar lagi gitu, pengen dapat bintang 3. Nah, itu artinya menambah semangat siswa. Ada juga anak saya yang masih SD itu ya. Nah, itu ketika dia dapatkan nilai ulangan, dia ada ulangan ke sekolah dapat 100, wah bangga sekali gitu. Sehingga dia kalau misalnya lagi malas belajar, kita ingatkan saja, mau dapat 100 lagi enggak? Nah, dia jadi semangat lagi. Seperti itu. Jadi tujuan evaluasi hasil belajar salah satunya adalah menambah semangat siswa. Oke, yang kedua, umpan balik bagi siswa. Hasil dari evaluasi hasil belajar itu dapat digunakan sebagai bahan umpan balik atau feedback bagi siswa. Ya, jadi tidak hanya kita terpaku bahwa itu hasil sesaat saja gitu ya pada saat itu, tetapi ini juga dapat merefleksikan proses pembelajaran yang telah ditempuh oleh siswa selama ini. Nah, di sini ya bisa juga dijadikan sebagai upaya yang akan mereka lakukan untuk memperbaikinya agar proses pembelajaran selanjutnya itu dapat maksimal. Jadi umpan balik bagi siswa yang tadi, selain menambah semangat ya, kalau misalnya dia nilainya tinggi, yaitu umpan balik bagi dirinya. Oh, kemarin saya belajarnya seperti ini loh, saya akan pertahankan cara belajar saya atau bahkan meningkatkan cara belajar saya supaya prestasi saya akan lebih meningkat. Bagi yang rendah juga seperti itu, saya akan mengubah pola belajar saya supaya nanti prestasi saya lebih meningkat. Jadi itu umpan balik bagi siswa untuk merefleksikan dirinya agar dia bisa memperbaiki cara belajarnya sehingga proses pembelajaran yang selanjutnya itu bisa lebih maksimal seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, umpan balik bagi guru. Nah,
Tidak hanya membawa dampak positif bagi siswa, ya, dampak positif bagi siswa tadi itu diantaranya ya, tadi kan dapat menambah semangat, dapat untuk mengubah cara belajarnya karena dia bisa merefleksikan hasil belajarnya tadi seperti itu. Nah, umpan balik bagi guru itu evaluasi hasil belajar juga bisa menjadi dampak positif bagi guru, di mana ini bisa menjadi umpan balik bagi guru. Kenapa? Nah, dari hasil evaluasi hasil belajar, guru dapat mengetahui apakah metode yang dia gunakan ataupun pendekatan yang dia gunakan ataupun model pembelajaran yang dia gunakan itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, dengan merefleksikan tersebut, guru bisa memperbaiki ataupun meningkatkan hal-hal yang perlu dia tingkatkan dalam proses pembelajaran. Apakah ingin mengganti metodenya, ataupun perlu menambahkan media, atau mengubah media pembelajarannya, bagaimana manajemen kelasnya, seperti itu, bagaimana sistem penilaiannya, itu juga menjadi umpan balik bagi guru. Oke, nah itu dia. Selanjutnya yang keempat, itu adalah informasi bagi orang tua. Evaluasi hasil belajar itu juga bisa menjadi bahan informasi bagi orang tua. Karena orang tua berhak dan wajib tahu ya mengenai perkembangan belajar anak-anaknya secara berkala. Lewat evaluasi ya, lewat evaluasi orang tua dapat mengetahui gambaran perkembangan anak-anak mereka secara jelas. Nah, di sini dengan adanya informasi itu bisa membantu guru juga kan untuk memperbaiki perkembangan belajar anak-anak mereka. Misalnya hasil belajarnya itu kurang memuaskan, jadi orang tua bisa membantu guru di rumah. Karena kan guru di rumah yaitu orang tua. Seperti itu. Jadi hasil evaluasi belajar itu bisa informasi bagi orang tua sehingga dia bisa tahu perkembangan anaknya. Ketika anaknya itu bermasalah atau perkembangannya itu tidak terlalu signifikan atau belum memuaskan, dia bisa membantu guru di rumah juga untuk membantu siswanya tadi, anaknya tadi untuk belajar. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima ya, yang terakhir untuk tujuan evaluasi hasil belajar. Masih banyak lagi tapi saya hanya mengonsep untuk 5 saja. Ya di sini kita hanya bahas ya, maksud saya 5 saja. Informasi untuk seleksi. Hasil evaluasi itu juga dapat digunakan untuk melakukan proses seleksi dalam keperluan tertentu. Misalnya ya, untuk kenaikan kelas. Kalau hasil belajarnya rendah ya berarti tidak bisa naik kelas ya. Atau memilih siswa berprestasi seperti itu. Karena kan siswa berprestasi itu kita ranking ya kan. Nah, untuk perankingan seperti itu. Nah, itu juga bisa untuk seleksi. Nah, misalnya ada perlombaan juga bisa kita lihat dari hasil belajarnya. Oh, dia nih kalau misalnya ulangan nih ujiannya dapat terus ini. Misalnya bahasa Inggrisnya bagus. Nah, berarti dia bisa dijadikan sebagai siswa yang mewakili sekolah untuk ikuti lomba misalnya. Jadi tujuan evaluasi belajar salah satunya adalah informasi untuk seleksi. Seperti itu. Nah, selain tujuan ya, evaluasi hasil belajar itu juga memiliki fungsi. Nah, mari kita lihat fungsinya ya. Fungsi evaluasi ya ini yang dikemukakan oleh Taglienti. Yang dikemukakan oleh Taglienti. Nah, ini mengemukakan ada 3 fungsi dari evaluasi, yaitu yang pertama adalah fungsi prognostik. Nah, secara umum evaluasi hasil belajar tidak hanya dapat dilaksanakan sesudah proses pembelajaran, tapi juga dapat dilaksanakan pada awal proses pembelajaran. Hal ini mengacu kepada yang namanya fungsi prognotis. Mengacu kepada fungsi yang namanya prognotis. Oke, fungsi prognotis. Nah, fungsi prognotis itu istilahnya itu fungsi di awal. Jadi proses evaluasi itu dilakukan pada awal proses pembelajaran. Nah, di mana fungsi prognotis itu menjadikan evaluasi sebagai proses pemetaan kondisi objektif. Dijadikan sebagai proses pemetaan kondisi objektif. Nah, gitu. Ya, di sini berfungsi sebagai proses pemetaan kondisi objektif siswa ya pada awal
pembelajaran. Ini dia fungsi prognostik. Nah, hasil evaluasi tadi itu akan memberikan gambarannya mengenai kondisi atau cara belajar siswa. Ya, ataupun kita ingin melihat bagaimana kompetensi siswa ya sebelum dilakukannya proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana nanti informasi tersebut bisa diolah oleh guru untuk menentukan seperti apa nanti materinya akan kita ajarkan. Ya, caranya. Oke. Selanjutnya yang kedua ada fungsi diagnostik. Pada saat pembelajaran berlangsung, itu guru juga dapat melakukan yang namanya evaluasi hasil belajar yang kita sebut sebagai fungsi diagnostik. Nah, pada saat ini ya, evaluasi itu fungsinya untuk apa? Untuk diagnostik. Diagnostik bagaimana? Nah, kita ingin melihat ya di mana kemampuan siswa itu selama proses pembelajaran berlangsung. Di mana posisinya? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya fungsinya itu berfungsi sebagai diagnostik. Kita ingin tahu ya sejauh mana dalam proses pembelajaran itu sejauh mana dia sudah posisi kemampuannya. Nah, sejauh mana kemampuan siswa ya selama proses pembelajaran. Jadi ketika kita menerangkan dia udah bisa nggak ya paham tentang ini, sudah paham nggak ini gitu kan? Itu jadi kita bisa mengevaluasi di tengah-tengah proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, caranya gimana ya? Berarti caranya bisa dengan memberikan soal latihan saat proses pembelajaran seperti itu. Jadi kita ingin tahu nih siswa tadi paham nggak ya tentang materi yang kita ajarkan ya dengan bertanya ataupun dengan memberikan latihan ya itu. Jadi kita mau tahu nih sejauh mana dia bisa sejauh mana kemampuan siswa tadi selama proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, jika fungsi ini diaplikasikan hasilnya akan memberikan masukan yang positif bagi siswa. Kenapa? Karena guru dapat mengidentifikasi secara rinci tentang pencapaian siswa dalam kompetensi tertentu dan pencapaian pemahaman terhadap topik pembelajaran, sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kita kan sering itu ya, ketika kita ngajar itu kan kita istilahnya itu ngasih soal ke siswa, ya siapa yang bisa mengerjakan soal ini, ternyata satu pun gak ada siswa yang bisa mengerjakan. Berarti ini kita sudah mendiagnostik. Kenapa? Karena di situ siswa nggak ngerti ya, berarti itu kan jadi bahan sebagai bahan pertimbangan bagi kita ya, bahwa siswanya belum bisa ya, berarti kita ngejelasin ulang dong. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Yang ketiga itu ada yang namanya fungsi sertifikasi. Nah, hasil belajar siswa itu tidak hanya dievaluasi pada saat awal maupun di tengah pembelajaran. Tadi kan ada prognostik itu di awal. Ini bisa prognosis ini bisa kita lakukan dengan mengadakan pretest, atau bisa juga ketika kita ingin mengadakan yang namanya ketika kita mengajar. Nah, ketika kita mengajar itu kan kita sering memberikan apersepsi. Nah, apersepsi kita kan bisa dengan memberikan berbagai pertanyaan yang menyangkut materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini bisa untuk dijadikan sebagai evaluasi di awal atau untuk melaksanakan fungsi dari prognostik. Itu bisa dengan pretest ataupun bisa dengan mengajukan pertanyaan secara langsung sebagai istilahnya itu persepsi kita, misalnya seperti itu ya. Kita kasih arahan dulu terus baru kita berikan pertanyaan. Nah, itu untuk fungsi prognostis. Kalau fungsi diagnostik bisa kita lakukan dengan memberikan latihan ataupun kita memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung juga di tengah-tengah proses pembelajaran. Nah, kalau di fungsi sertifikasi ya, itu adalah di akhir. Kalau prognostis di awal, diagnostik di tengah, kalau sertifikasi itu di akhir. Nah, evaluasi yang dilakukan di akhir ini ya, fungsinya itu untuk fungsi sertifikasi itu adalah pengambilan keputusan. Nah, ini
lebih kepada pengambilan keputusan. Nah, di sini lebih kepada pengambilan keputusan. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui pencapaian siswa secara keseluruhan. Nah, untuk mengetahui pencapaian siswa secara keseluruhan. Jadi kita lakukanlah fungsi sertifikasi ini di akhir, ya. Nah, fungsi ini ya secara keseluruhan ya terkait kompetensi yang dicapai melalui materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini juga untuk menentukan apakah siswa tadi dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, umumnya ya fungsi sertifikasi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi akhir secara menyeluruh terkait dengan hasil belajar siswa. Kayak ini ujian ya. Ya ujian. Ujian itu bisa kita katakan sebagai evaluasi untuk fungsi sertifikasi. Nah, apakah dia bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu atau tidak? Ya. Kayak kalau dalam proses pembelajaran secara umumnya saja mengenai suatu materi ya berarti ini ulangan. Bisa nggak dia menguasai satu kompetensi yang ada ya seperti itu. Oke, bisa dipahami tentang fungsi evaluasi. Oke, kita masuk kepada prinsip-prinsip dalam evaluasi. Ya, untuk konsep ya kita tahu bahwa di dalam evaluasi itu ada konsep-konsep ya konsep evaluasi hasil belajar seperti itu. Nah, konsepnya tadi ya kita tahu bahwa melakukan evaluasi itu bukan hanya sekedar istilahnya itu ngasih tes seperti itu ya. Tetapi evaluasi hasil belajar itu harus dapat mengukur hasil belajar melalui yang namanya proses pengukuran. Jadi konsepnya sebelum kita masuk ke prinsip, itu konsepnya itu yaitu adanya proses pengukuran atau measurement. Nah, dan istilahnya itu kita juga harus mengukur ya. Mengukur sesuatu itu pasti ada alat ukurnya kan seperti itu. Alat ukur tadi itu harus sahih atau valid. Nah, valid dan juga reliable. Nah, seperti itu sehingga nanti alat ukur tadi itu bisa menggambarkan ataupun menunjukkan hasil dari pengukuran yang konsisten atau tidak berubah-ubah. Seperti itu ya. Itu adalah konsep evaluasi. Jadi konsep evaluasi itu di mana evaluasi hasil belajar itu harus dapat mengukur hasil belajar siswa melalui yang namanya proses pengukuran atau measurement, yaitu konsepnya ya. Kemudian alat ukur. Nah, proses pengukurannya itu harus menggunakan yang namanya alat ukur yang baik, di mana alat ukur yang baik itu harus valid dan reliable. Seperti itu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip di dalam konsep-konsep dalam evaluasi. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai prinsip-prinsip dalam evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi ini ya, ini dipaparkan oleh Missouri Department of Elementary and Secondary Education. Ya, oleh Missouri Department of Elementary and Secondary Education. Ya, kita bahas satu-satu. Apa saja prinsipnya? Ya. Di sini kita ada prinsipnya itu yang akan kita bahas ya. Itu ada 7. Nah, yang pertama, harapan yang jelas. Nah, untuk apa evaluasi dilakukan? Nah, yaitu prinsipnya adalah harapan yang jelas atau clear expectation. Ya, atau clear expectation. Nah, di mana di sini ya itu menjelaskan bahwa tujuan evaluasi yang jelas itu akan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap bagaimana pengukuran itu dilakukan. Karena pengukuran menghasilkan data yang akan kita gunakan dalam proses evaluasi berdasarkan proses ilmiah seperti penelitian. Nah, melalui proses ini data-data ya itu akan menjelaskan gambaran perkembangan siswa yang disajikan secara objektif. Jadi harapan yang jelas itu atau clear expectation itu menjelaskan bahwa
tujuan evaluasi yang jelas itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengukuran itu dilakukan. Seperti itu. Karena pengukuran ya menghasilkan data yang akan kita gunakan dalam evaluasi berdasarkan proses ilmiah. Jadi harapan kita itu jelas. Untuk apa? Kita ingin mengukur perkembangan siswa secara objektif. Ya berarti dengan apa? Ya berarti dengan melakukan yang namanya measurement atau pengukuran. Seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah pembedaan tingkat kinerja. Di dalam pelaksanaan evaluasi itu guru bertindak sebagai evaluator. Nah, guru dapat menggunakan berbagai macam bentuk pengukuran itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bentuk pengukuran itu bervariasi ya sesuai dengan tujuan evaluasinya seperti apa. Nah, dengan demikian guru itu harus bisa merancang pengukuran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Sehingga nanti hasil evaluasi pun akan maksimal. Nah, karena berbeda berbeda yang akan kita ukur ya berbeda pula bentuk pengukuran yang kita gunakan. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk pembedaan tingkat kinerja. Oke, selanjutnya yang ketiga, masa percobaan. Masa percobaan itu menunjukkan bahwa alat ukur itu perlu diuji coba sebelum digunakan. Nah, seperti itu ya. Misalnya kalau kita di sekolah kita lihatkan ke teman sejawat atau ke kepala sekolah. Kita tanyain komentar dari rekan sejawat atau kepala sekolah itu untuk memperbaiki alat ukur yang kita gunakan. Nah, apakah alat ukur yang kita gunakan ini ya bisa nggak mengukur kemampuan siswa tadi, mengevaluasi kemampuan siswa tadi secara objektif dan terstruktur seperti itu. Itu dia. Kemudian ada prinsip tindakan siswa. Prinsip tindakan siswa ya dalam evaluasi hasil belajar itu siswa kan menjadi subjek utama ya dalam menjalankan evaluasi. Nah, sehingga di sini guru perlu merancang berbagai tindakan yang sesuai untuk menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa yang diharapkan. Nah, berbagai tindakan ataupun tugas-tugas ya mungkin guru perlu merancang ada tindakan yang seperti apa ataupun tugas yang perlu diselesaikan oleh siswa. Yang selanjutnya tugas tadi itu perlu dievaluasi. Nah, di mana nanti dari tugas-tugas tadi itu guru bisa melihat pencapaian belajar siswa dari beragam hasil tugas siswa tadi. Ya, apakah si tugasnya itu dalam bentuk proyek mandiri, apakah tugas harian saja, ataukah tugas kelompok, ya seperti itu. Nah, tindakan siswa, tindakan atau kegiatan bisa dilakukan oleh siswa. Seperti itu kan, seperti saya nih, saya kan ngasih tugas bermacam-macam. Ada yang individu, ada yang tugasnya membuat hanya sekadar menjawab pertanyaan, ada yang tugasnya membuat tugas berkelompok, mandiri seperti itu. Ada hal yang ingin saya tekankan di sana seperti itu. Ya, ada yang presentasi nanti. Nah, itu ada tujuan di dalamnya. Kenapa saya memberikan tugas seperti itu? Itu untuk sebagai evaluasi bagi saya apakah mahasiswa itu istilahnya itu bisa ataupun bagaimana pencapaian siswa itu dari beragam macam bentuk ataupun beragam bentuk pengukuran atau measurement yang diberikan seperti itu ya. Misalnya kalau diskusi itu bagaimana dia bisa nggak bekerja sama. Kemudian dalam presentasi bagaimana cara berbicara seperti itu. Itu melatih berbagai macam melihat bagaimana pencapaian siswa dalam melaksanakan berbagai aspek-aspek ataupun pencapaian. Ya. Selanjutnya yang kelima, umpan balik secara berkala dan bermakna. Nah, bagian yang terpenting dari proses evaluasi adalah bagaimana guru mampu memberikan masukan kepada siswa terkait hasil belajar yang telah dicapainya melalui yang namanya umpan balik yang diberikan secara berkala. Di mana di sini siswa diharapkan itu dapat mengetahui
Ya, mengetahui hal-hal apa yang perlu dia tingkatkan dan atau pertahankan. Nah, ini istilahnya kita sudah mengoreksi, sudah koreksi kita bagikan. Jadi dia tahu salahnya di mana. Sehingga nanti ke depannya bisa memperbaiki. Seperti itu ya. Itu dia. Nah, masukan yang diberikan itu bisa berupa analisis hasil belajarnya, ya, informasi tentang situasi siswa, ya, kemudian tentang apa namanya, ini juga bisa umpan balik, ini bisa sebagai refleksi bagi diri siswa. Umpan balik ini juga bisa menjadi masukan bagi dosen ataupun guru ataupun pengajar untuk kedepannya seperti apa sih bagusnya ya proses pembelajarannya. Karena pada seperti saya itu di setiap tingkatan itu berbeda-beda cara ngajar saya. Karena saya mencoba merefleksi, oh kemarin mahasiswanya belajarnya seperti ini ternyata belum berhasil misalnya, atau ada bagian yang perlu diubah. Nah, itu nanti akan berubah di kedepannya seperti itu ya. Itu dia. Jadi umpan balik secara berkala dan bermakna. Sehingga apa? Sehingga di sini dapat menjadi refleksi baik bagi guru, siswa ataupun orang tua ya untuk memperbaiki untuk memperbaiki ya ataupun untuk mendukung pencapaian hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Hasil belajar tidak hanya meliputi kognitif saja ya, banyak aspek. Ada 3 kan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya sebagai prinsipnya itu adalah pelatihan evaluator. Nah, untuk memperoleh hasil evaluasi yang objektif dan akurat itu dibutuhkan keahlian dalam merancang ya, hingga dalam melaksanakan evaluasinya itu dibutuhkan keahlian. Tidak semua guru itu mampu menjadi evaluator yang baik. Ya, ataupun tidak bisa menjadi evaluator secara mendadak seperti itu karena ketika guru tadi belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses evaluasi, maka proses evaluasi itu tidak akan maksimal kan seperti itu. Nah, sehingga guru itu harus selalu berlatih dalam melakukan evaluasi. Nah, misalnya bisa dengan mengikuti pelatihan, evaluasi hasil belajar bagi guru-guru gitu kan. Nah, itu dia. Itu ya, jadi mengikuti yang namanya pelatihan evaluator. Prinsipnya adalah pelatihan evaluator. Selanjutnya, yang terakhir itu penggunaan hasil evaluasi. Evaluasi hasil belajar itu tidak semata-mata diperlukan untuk lingkungan internal antara guru dan siswa, tapi juga sebagai alat untuk menentukan kemajuan ataupun keberhasilan siswa, serta juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Misalnya, ya, kita tahu bahwa misalnya untuk siswa SD deh, baru diketahui bahwa untuk topik pecahan di pelajaran matematika SD ya dari tahun ke tahun itu siswa selalu memperoleh nilai jelek. Berarti hal ini bisa kita artikan berbagai hal kan, bisa kita asumsikan berbagai hal. Apakah di sini siswanya yang mengalami kesukaran memahami konsep pecahan, atau gurunya yang kurang pandai menjelaskan konsep pecahan, atau media yang digunakan kurang tepat. Nah, jadi di sini guru lain itu bisa memberikan komentar terhadap situasi ini. Ya, ataupun kepala sekolah juga dapat, sehingga itu dapat kepala sekolah itu bisa membuat keputusan ataupun kebijakan tertentu tentang pembelajaran pecahan misalnya. Atau tentang guru tadi, misalnya dengan memberikan pelatihan guru-gurunya gitu kan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa guru tersebut ya bisa merefleksikan terhadap situasi yang dialami dari waktu ke waktu. Jadi guru dapat melakukan istilahnya itu proses refleksi sehingga dia bisa menjadi evaluator yang sukses. Oke, itu dia. Jadi hasil evaluasi itu bisa kita lihat, oh ternyata ini berarti strateginya entah yang salah atau medianya yang ini, atau mungkin memang siswanya yang nggak mampu seperti itu kan. Oke, itu dia. Jadi penggunaan hasil evaluasi itu bisa untuk sebagai memberikan komentar terhadap situasi ataupun kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga nanti guru lain bisa berkomentar ya, kepala sekolah juga mungkin bisa membuat suatu kebijakan ataupun keputusan terhadap hasil belajar tadi, hasil evaluasi tadi ya. Ini dia mengenai prinsip-prinsip dalam evaluasi. Selanjutnya kita lihat
tiga ranah evaluasi hasil belajar ini tidak terlalu saya jelaskan. Kenapa? Karena saudara sudah belajar di mata kuliah evaluasi. Sebenarnya yang tadi juga sudah belajar, tapi kita ingin melihat ini bagaimana nanti pembaharuannya, ya, berdasarkan yang sudah ada. Oke, ada tiga ranah evaluasi hasil belajar yang kita ketahui, ya. Kalau tadi nilai-nilai ya berarti itu aspek kognitif, ya kan? Atau aspek intelektual. Nah, kemudian ada lagi afektif, sikap. Kemudian ada lagi psikomotor. Ya, psikomotor lebih kepada skill. Oke. Nah, tiga aspek tadi itu diperlukan strategi ataupun cara yang tepat untuk mengukurnya. Seperti itu. Ya. Nah, misalnya pada pembelajaran kimia, itu kan siswa nggak hanya ditekankan untuk memiliki kognitif saja, ya kan? Tetapi kemampuan afektif dan psikomotoriknya juga sangat diperlukan karena ada praktikum-praktikum juga seperti itu. Bagaimana sikapnya di dalam melaksanakan dalam proses pembelajaran, terutama dalam melaksanakan praktikum, bagaimana keterampilannya dalam menggunakan alat-alat praktikum seperti itu. Itu sangat diperlukan sekali. Oke, nah ini dia. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya jenis alat ukur itu. Nah, kita tahu bahwa alat ukur itu ada yang dalam bentuk tes, ada yang dalam bentuk non tes. Seperti itu. Kalau dalam bentuk tes ya berarti dengan menggunakan istilahnya itu, kalau bentuk tes ya berarti dengan menggunakan alat tes ataupun alat ukur berupa tes. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ya tes itu ada tes lisan ataupun tes tertulis. Kalau tes lisan itu menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan-pertanyaan dari guru secara lisan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau tes tertulis itu istilahnya itu nanti siswa merespon tulis ataupun soal-soal berupa tulisan dari siswa. Soal-soal yang ditulis oleh guru maksud saya, ya, itu bentuk tes. Kemudian ada lagi bentuk non tes, kita cuma bahas sekilas ya karena sudah belajar di evaluasi. Bentuk non tes itu menitik beratkan kepada alat ukur ya selain dari tes berarti. Ya. Di sini alat ukur non tes itu bisa dalam bentuk observasi misalnya, ataupun wawancara, ataupun angket, nah, ataupun pengumpulan data-data atau documentary analysis. Seperti itu. Itu untuk bentuk non-tes. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, ya. Kita lihat selanjutnya mengenai inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Inovasi dalam evaluasi pembelajaran atau yang kita kenal sebagai pembaruan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, itu dapat kita katakan sebagai evaluasi pembelajaran multidimensi atau yang kita kenal dengan istilah yang namanya multiple representation of understanding. Nah, di sini ya ada beberapa multiple ya berarti banyak. Nah, apa saja yang termasuk ke dalamnya, yaitu yang pertama menggunakan beragam ataupun berbagai instrumen evaluasi. Yang kedua, menggunakan beragam alat ukur evaluasi, serta yang ketiga, menggunakan beragam teknik evaluasi. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa dulu itu kan kalau pembelajaran itu evaluasinya lebih ditekankan kepada hasil belajar atau kognitif, aspek kognitif saja. Karena dulu saya waktu sekolah, rapor saya hanya ada nilai saja. Nggak ada di sana itu mengenai nilai afektif dan psikomotorik. Nah, tapi sekarang kan di K13 sudah ada, itu membentuk dalam pembaruan di dalam evaluasi pembelajaran. Di mana instrumennya itu harus beragam yang digunakan. Beda aspek yang dinilai, domain yang dinilai, maka beda juga instrumen yang akan digunakan. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif atau domain kognitif akan berbeda dengan afektif dan psikomotor. Itu maksudnya beragam instrumen evaluasi. Jadi instrumen evaluasi itu digunakan
banyak ataupun sekaligus digunakan dalam mengukur evaluasi, mengukur eh, kemampuan siswa tadi dalam selama proses pembelajaran. Kemudian beragam alat ukur evaluasi. Nah, alat ukur ya itu digunakan bervariasi. Di mana kita tahu bahwa pengukuran yang berprinsip kepada multiple representation of understanding itu bermanfaat dalam penerapan kurikulum 2013. Ya. Di mana di sana ya, alat ukurnya tadi kan instrumennya alat ukurnya itu ya kalau dulu kan lebih kepada tes ya, banyaknya itu tes tertulis kan. Kalau sekarang kan enggak. Alat ukurnya itu tidak hanya tes tertulis, bahkan ada wawancara. Bahkan ada juga secara pengamatan kan gurunya bisa menggunakan lembar observasi di dalam alat ukurnya itu tidak hanya tes tetapi juga ada non tes mana instrumennya berbeda-beda. Ini saling terkait ya. Kemudian ada beragam teknik evaluasi. Teknik-teknik evaluasi itu bisa kita gunakan berbagai macam teknik. Misalnya apakah dengan menggunakan ketika kita ingin mengukur apakah siswa tadi, kita ingin teknik evaluasinya itu untuk proses belajar tingkat tinggi. Nah, itu bisa mungkin caranya ya, cara mengevaluasinya apakah siswa tadi memahami atau tidak mengenai konsep yang kita ajarkan. Misalnya kita memberikan video deh. Dari video pembelajaran tadi misalnya dia belajar mengenai koloid. Nah, dari video pembelajaran tadi ya mungkin sudah diajarkan materi misalnya ya. Secara umumnya sudah diajarkan. Kemudian kita ingin siswa tadi menganalisis mengenai materi koloid tadi dari sebuah video. Misalnya seperti itu. Ini kan salah satu teknik ya. Untuk kita ingin melaksanakan evaluasi untuk proses belajar tingkat tinggi atau higher order thinking. Nah, dari video tadi diminta siswa menganalisis. Dianalisis oleh siswa mana yang termasuk ke dalam, kan ada mana yang termasuk ke dalam yang namanya emulsi, mana yang termasuk ke dalam yang namanya sol, seperti itu dari video tadi. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai teknik evaluasi. Seperti itu. Jadi, teknik evaluasinya juga harus beragam. Gak hanya tekniknya ya berupa istilahnya nanti ada ulangan-ulangan, nah itu gak seperti itu juga, ya kan? Jadi harus beragam. Nah, itu inovasi. Jadi inovasi di dalam evaluasi pembelajaran atau pembaharuannya itu menggunakan berbagai macam instrumen evaluasi, menggunakan berbagai macam alat ukur, serta menggunakan beragam teknik evaluasi. Nah, itu dia mungkin penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.